Baik, terima kasih. Saya merasa sangat terhormat untuk hadir hari ini. Perkenalkan, saya Indra, CEO dan founder dari Beta Unmanned Aircraft Solutions. Nah, mungkin bisa langsung aja. Next, jadi Beta ini kami adalah produsen drone untuk kebutuhan komersil berbasis di Bandung. Dan misi kami itu adalah menjadikan drone lebih mudah diakses oleh bisnis. Karena seperti yang kita tahu ya, drone ini untuk kebutuhan komersil itu harganya masih murah dan kita ingin menjadikan drone ini lebih mudah diakses lah gitu ya dengan berbagai cara. Nah, jadi Beta kita udah berdiri dari tahun 2016. Awalnya kami berdiri sebagai penyedia jasa pemetaan dengan drone. Tapi sejak tahun 2018 itu kami lebih fokus kepada desain dan manufacture dan penguasaan teknologi drone aja. Jadi seperti yang lihat kita sudah mendevelop berbagai macam konfigurasi. Jadi selama hampir 8 tahun berjalan ini kami sudah develop kurang lebih 18 konfigurasi drone. Nah ini latar belakang timnya. Jadi kalau founder sendiri itu dari semuanya dari teknik penerbangan ITB. Nah kalau kita berbicara tentang drone ya, sudah terbukti hari ini tuh drone sudah dioperasikan di hampir seluruh industri dan terbukti meningkatkan efisiensi dan operasi industri, meningkatkan keamanan, tapi dengan operational cost yang jauh lebih rendah dibandingkan teknik konvensional. Misalnya aja di pemetaan gitu ya, pemetaan udara, pemetaan area. Kalau dulu tuh kita pengambilan datanya butuh berhari-hari ngukurnya, sekarang dengan drone ratusan hektar itu bisa selesai hanya dalam sehari. Nah, kalau kita berbicara tentang drone ya, sudah diaplikasikan dari agriculture, disaster, logistik, mining, oil and gas, power, infrastruktur, film dan media, dan ini hanya sebagian kecil yang kita lihat hari ini. Di masa depan pemanfaatan drone itu akan terus bertambah. Nah, kenapa dengan drone? Karena yang pertama, yang paling terasa itu adalah safety jauh bertambah, karena sekarang operator itu tidak harus langsung turun ke lokasi pengukuran, tapi bisa dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan drone. Kemudian cost-nya jauh menurun karena tim yang dibutuhkan itu lebih sedikit dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian lebih mudah kita melakukan pengukuran ulang dan datanya sangat akurat. Nah ini adalah beberapa contoh use case dari drone untuk kebutuhan komersil. Yang pertama untuk pengawasan udara ya, kita bisa. Jadi drone ini sebenarnya hanya wahana ya, hanya kendaraan. Pemanfaatannya untuk apa itu tergantung sensor yang kita sematkan. Nah sebagai contoh kalau kita sematkan sensor thermal, kamera thermal, kita bisa pakai untuk pengawasan pipeline ya di industri oil and gas yang panjangnya ratusan kilometer, itu bisa kita lakukan secara otomatis dengan drone setiap malam. Kemudian kamera-kamera yang kita sematkan di drone juga sekarang udah dilengkapi dengan AI gitu ya, bisa secara otomatis tracking objek seperti mobil, perahu, orang itu bisa secara otomatis. Dan zoom pun sekarang itu sudah sampai ratusan kali hybrid zoom gitu. Next, nah kemudian pemanfaatan kedua untuk pemetaan udara. Nah kita bisa pasang sensor RGB biasa gitu ya, itu kita bisa dapatkan kontur 3D dan ini sangat cocok digunakan untuk misalnya di industri pertambangan gitu ya, untuk memantau kondisi road hole-nya. Nah data 3D yang kita peroleh juga bisa dimanfaatkan untuk pengukuran stockpile secara otomatis. Jadi kita bisa langsung dapat tuh 3D-nya. Kalau dulu tuh kita ngukur benar-benar manual dengan kirim orang, sekarang dari udara kita langsung bisa dapat tuh keseluruhan. Dan yang terbaru sekarang itu dengan LiDAR. Nah dengan sensor LiDAR ini kita bisa memperoleh kontur tanah walaupun itu di area perhutanan yang ketutup kanopi pohon gitu. Next untuk inspection. Nah ini yang lagi ramai sekarang ya, misalnya di power line gitu ya, di tower-tower listrik, dengan AI itu kita bisa secara otomatis mantau kondisi aset kita gitu ya. Jadi AI ini kita bisa training gitu berdasarkan berbagai macam data yang kita peroleh, kita latih ya. Jadi dengan dia bisa secara otomatis ngasih tahu kita gitu, ketika misalnya aset ini ada kerusakan atau misalnya ada karat gitu ya. Kemudian bisa juga kita sematkan sensor gas gitu ya, dia bisa mengukur gas, jadi kalau misalnya ada kebocoran bisa secara otomatis ngasih tahu kita. Dan yang terakhir yang kita sudah lakukan di Bandara Yogyakarta International Airport itu untuk analisis kualitas sinyal navigation aid di bandara. Nah kemudian bisa juga untuk pengiriman kargo emergency cargo delivery gitu ya, seperti yang kita sudah lakukan di
Waduk Jatiluhur untuk pengiriman sampel darah dan juga bisa dilakukan di area-area tambang untuk pengiriman spare parts yang darurat gitu ya. Karena kan kalau di tambang ya kita nggak mau kalau misalnya ada spare part yang rusak kan downtime-nya itu bisa lama gitu ya. Kemudian yang paling ramai juga sekarang ada precision farming gitu ya untuk pemantauan kesehatan tanaman, terus seperti contoh di gambar ini. Nah kemudian kita juga bisa melakukan automated census per pohon dengan AI gitu. Nah ini adalah beberapa produk yang sudah kami kembangkan di beta dan kami juga terima custom development, dan dengan kolaborasi dengan IBM, ini kita bisa melakukan aset manajemen secara otomatis. Jadi bayangkan misalnya di area pertambangan itu sangat banyak aset yang harus kita tahu kondisinya ya gitu ya, dan harus kita inspeksi, tapi tidak mungkin kita lakukan secara manual. Nah sekarang kita bisa lakukan dengan drone, kirim aja drone, terus AI di Maximo-nya kita training, jadi dia secara otomatis ngasih notif ke kita ketika misalnya ada kerusakan gitu ya. Dan semua aset ini bisa di-manage secara terpusat melalui IBM Maximo. Nah kemudian kita juga bisa memanfaatkan private network dari XL Axiata, karena permasalahan di drone ini adalah komunikasi biasanya gitu. Kalau kita hanya memanfaatkan komunikasi radio itu bisa terhalang banyak objek gitu kan ya. Tapi kalau di pertambangan misalnya sekarang yang sudah ramai gitu ya, di pertambangan modern biasanya sudah menerapkan private network, jadi semua komunikasi drone bahkan dengan truknya itu bisa saling terkomunikasi gitu tanpa perlu lagi mikirin soal ada perbukitan atau ada perpohonan. Nah semuanya jadi bisa dipantau secara real time. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari beta. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih.